Halo teman-teman, kembali lagi di Mancung Jagat Lembut bersama aku, Miska Fortas Mancung, dan aku Ratu, dan ada Om Ipul yang ya, akan menceritakan pengalaman mistis ya di sekitar sini. Iya. Untuk lebih lanjutnya kita langsung dengerin aja cerita Om Ipul. Ya Om Ipul bisa ceritain Masalah keadaan rumah sini ya, suasana di sini gitu ya. Memang menurut warga sekitar ya gitu, sering banyak kejadian-kejadian di luar nalar ya, aneh lah ibaratnya gitu kan ya gitu. Dan emang kejadian-kejadiannya apa aja gitu? oh banyak gitu, kalau diceritain satu persatu mungkin nggak cukup satu buku mungkin ya gitu ya. Salah beberapa satu beberapa aja yang gitu. Ya paling waktu almarhum ya, kedua almarhum nenek saya, nenek kakek saya masih ada, kedua almarhum saya kan di sini tinggal dari kecil ya, dari kecil saya udah pisah dengan orang tua, diurus dengan nenek saya dan kakek saya di sini gitu. Seringlah kejadian-kejadian aneh gitu ya dengan warga sekitar gitu, suka melihat seorang nenek-nenek lagi sapu-sapu, dulu kan belum ada rumah, depan-depan nih masih halaman kakek semua kan. Ada yang nyapu, nenek-nenek kayak gitu. Itu siang kejadiannya atau malam? Malam gitu. Di depan di tepatnya dulu kan itu di depan ada kayak sigasana ya, kayak gapura sigasana gitu, terus ada pohon duren, salak, duku, menteng dan macam-macam sudah kan ya. Terus banyak patung-patung hewan juga dulu kan. Jadi rumah ini seperti ragunannya di kampung lah dulu mah ya, semua binatang tuh ada dulu zamannya kakek masih hidup. Sering kejadian anehnya itu di daerah rumah ini atau lingkungan? Ya ini aja khususnya. Oh khususnya. Iya, banyak yang melihat kejadian yang berupa nenek-nenek ya, terus harimau gitu ya. Harimau? Iya. Oh itu Kalau harimau itu kejadiannya? Saya udah dua kali memergoki ya, pada saat saya lagi tidur di majelis. Dulu kan itu sebelahnya majelis ya, rumah satu itu majelis, khusus saya tidur, kakek saya lagi posisi tidur di kamar. Pas ke kamar mandi dengar suara macan lagi nyekarin di kamar saya katanya yang di majelis itu gitu. Itu wujudnya emang kayak harimau. gitu atau siluman? Bukan Belang. siluman maksudnya? Ya berbentuk hewan aja gitu. Hewan aja. Warna apa? Ya Atau kuning kayak hitam harimau gitu, biasa harimau gitu? biasa hitam kuning gitu. Kayak kalau dibilang kayak apa ya, macan yang suka ada di kayak Prabu Siliwangi kayak gitu. Oh. Iya. Terus kalau nenek-nenek itu tadi tau nggak, kalau lebih spesifiknya itu pakai pakaian apa gitu? Ya semode zaman dulu gitu ya, kayak kebaya terus diikat samping kayak gitu. Sering kadang saya suka dengar warga sini nanya gitu, Bu rajin banget sih, udah malam-malam udah mulai nyapu kan gitu. Tapi dia nggak jawab katanya gitu. Oh, orang-orang sekitar ngiranya itu wujud asli nyata. Ya. Terus selain itu ada apa lagi? Ya teman saya juga dulu, teman SMA kan nginep di sini ya. Posisi tidur di kamar ketiga. Ya, saya tidur di majelis biasa, itu tempat saya itu mah ya khusus. Nah, pas sekitar malam kita habis ngobrol di sini, terus ke empang ke bawah, depan empang ya, ke musola. Nah, kita udah merasa ngantuk. Tidurlah dia ya kan. Nah, saya masih posisi di sana. Nah, dia pas pagi-pagi menanyakan kepada saya gitu, Bang, malam kok ada yang buka hordeng gitu. Hordeng itu ya kayak gitu kan. Buka hordeng katanya, tapi berupa ibu-ibu katanya gitu. Ibu-ibu ini tua kayak Ya nenek-nenek sebaya tadi dengan atau? nenek saya gitu. Kayak gitu. Itu kejadiannya berapa Oh, lama yang lalu? udah lama zaman saya SMA. Sekarang umur saya udah 41. Iya, udah lama sekali. Sini sering sih kebanyakan orang yang nginep, apa, kakek saya pun kan rajin sholat tahajud ya. Terus begitu masuk, pintu dapur pun terbuka sendiri, itu bukan sekali dua kali. Ada yang buka aja buat akses ke kamar mandi seperti kayak gitu. Berarti gangguan-gangguan gitu bukan cuma satu kali dua kali doang ya? Bukan. Udah sering Kayak gitu, cuman saya mah bukan diganggu, saya mah hanya dilihatkan aja ya gitu ya. Sebenarnya pun tidak mengganggu ya, kalau mengganggu kan ibaratnya menakuti atau seperti apa gitu ya, mungkin haruhun kita apa gimana kita nggak tahu juga ya gitu.
dibilang percaya hal goib itu pasti ada ya. Iya. Kita harus iman pada hal yang goib gitu kan. Jadi ya cukup dipercaya aja gitu. Ada semua kayak gitu. Termasuk hari ini juga mereka ya mungkin merasa apa gitu kan. Ya bukan merasa terganggu apa kan. Kayaknya kan bisa masuk ke orang tua saya atau gimana gitu kan ya. Kalau kata orang Sunda harus izin pamit paralun dulu seharusnya seperti itu. Sunda kita harus memakai kayak gitu. Nah itu kan udah kejadian yang beberapa tahun lalu. Iya. Kalau baru-baru aja ini ada nggak sih dari orang-orang juga yang cerita ke Om Ipul sendiri atau Om Ipul sendiri yang mengalami kejadian itu? Kalau saya ya udah lama juga ya, saya kan udah nggak tinggal sini ya gitu ya, udah lama ya, tapi banyak lah ya. Tadi saya pas katanya skenario yang gini gitu. Gini gitu kan apa? Ya macam-macam Boleh lah gitu. diceritain? Ceritanya ada yang anak saya pun dulu kan saya sempat tinggal di sini juga nih, kamar saya kedua nih. Saya isi, anak saya bilang, "Ya, ada pocong." Ya biarin aja. Gitu. Saya tanya, emang pocong kayak gimana ya, namanya umur 4 tahun atau 3 tahun 5 tahun ya. Masih kecil. Nah, kita kan dia belum tahu ya, masih belum. Dia bilang putih diikat gitu. Putih ya, itu betul gitu. Pocong mungkin ya gitu. Kayak gitu. Pokoknya banyak kejadian aneh lah di sini. Tamu-tamu yang ngendep ya pasti akan bercerita kayak gitu. Berarti emang udah pada nggak kaget kalau misalnya warga-warga juga kalau dengar istilah rumor dari tamu-tamu yang datang ke sini itu udah pada kayak udah biasa dengar kayak gitu. Iya udah biasa sih di sini. Terus suatu ketika malam Jumat saya lagi ngobrol di makam ya, di rumah teman di belakang. Kakak saya lagi sedang duduk di situ, di depan sendiri dia teriak-teriak manggil saya, katanya ada harimau, katanya harimau hitam, katanya loncat dari atas dari sini. Berarti banyak juga sosok harimau. Banyak di sini. Selain sosok harimau, kalau yang tentang hewan-hewan di binatang itu apa lagi? Kayak ular atau apa? Ada nggak Ya kira-kira? ada kalau ular sih. Paling harimau Lebih ke belang harimau. sama harimau hitam itu kalau orang Jawa bilang bahasa sana apa ya, datuk apa gitu, yang datuk malaikat apa yang kumbang itu deh, kumbang gitu kayak gitu ya. Memang kalau di Perbosel ini kan bukan ya. Selokannya ada dua tuh, antara singa belang dengan harimau hitam yang dipakai kalau simbolnya itu oleh TNI ya kan, Pangdam Siliwangi. Kalau di Poldanya itu kumbang. Itu emang piaraan karungan kita dulunya ya kayak gitu. Zaman dulunya gitu. Kalau Om waktu tinggal di sini, aura apa sih yang Om rasain di rumah ini? Selama Om tinggal dulu gitu. Ya apa ya? Kalau menurut saya ya gitu ya, banyak aura negatifnya dari segala macam. Aura negatif itu. Dampaknya ke Om sendiri adanya aura negatif itu? Kalau ke saya sih, alhamdulillah ya, nggak ada dampak macam-macam kayak apa gitu. Paling ya ibu saya dipegang sama ibu-ibu di sini ya, nenek-nenek gitu ya, yang berpaujud seperti almarhum nenek saya sampai sakit parah. Di posisinya di kamar saya dulu di majelis gitu. Tapi dengan saya sih welcome aja sih mereka, maksudnya nggak pernah nakutin, nggak pernah apa, Mengganggu nggak pernah. Itu sakit parah berapa lama yang orang udah sebulanan lebih. Baru kayak orang nggak bisa gerak apa gimana kayak gitu. Tapi itu kejadian udah lama. Udah lama sekali. Tapi itu posisi saya juga masih bujangan juga lah gitu. Kayak gitu ya, banyak lah penampakan orang sini juga mungkin bisa menyaksikan ya, karena kita ditanya-tanya pasti macam-macam gitu kan, kayak gitu Ya. Oke Om, ada nggak momen yang berkesan mistis buat Om selama Om tinggal di sini? Paling yang sering ditanyakan deh oleh orang-orang gitu, teman saya, nenek saya atau kakek saya almarhum ya, paling dengan lukisan itu suka aneh gitu. Jadi seolah-olah kalau mereka jalan itu kayak yang ngikutin gitu, mukanya itu kayak yang ngeliatin, ngelirik kayak gitu. Kayak matanya dan wajahnya itu kayak hidup.
udah dengar juga sih dari ibu tadi ya soal lukisan Iya, yang katanya kedip yang sendiri. yang Ratu masih penasarannya itu. Iya. Setahu Om itu buat itu dari siapa, buat maksudnya kayak gimana ya jelasinnya, aduh Aduh. kayak itu emang udah ada bawaan dari emang lukisan itu atau datang sendiri gitu Atau ke dari dalam mana lukisan dia gitu. Jadi- atau Maksudnya emang amalan. Jadi intinya gini, mau cerita dari asal usul lukisannya dulu apa? Iya, Nah, kalau asal bisa usul. sih dari Ya, asal gitu. usul lukisan. Oh gitu ya. Ini mah konon ya ceritanya ya, kakek saya atau nenek saya kan gitu, suka bercerita dengan saya di situ. Itu sebenarnya lukisan sih lukisan biasa ya, lukisan biasa. Waktu kakek saya berkunjung ke daerah ya, dulu kakek saya kan suka, kalau zaman sekarang bilangnya traveling kali ya, suka ke luar-luar daerah. Kakek saya hobi kan dari dulu ya kan. Nah itulah ada seorang orang tua gitu meminta lukisan itu dibeli gitu. Akhirnya ya namanya kakek saya hobinya ngoleksi patung-patung kayak dulu sih, patung banyak ya, barang-barang juga banyak, cuma kan udah habis nih. Keris, golok apa juga sih kan ya. Oh, Suka gitu kan. Emang khususnya yang ini emang sih dulu kakek saya tuh beli lukisan tiga. Yang satu yang dua itu berupa perempuan ya, pakai kebaya kuning ya. Terus yang hitam sama yang gambar buah-buahan. Buah-buahan ada di sini gantung tuh panjang dulu kan 1,5 meter kalau nggak salah. Kalau yang kuning emang disimpannya dari awal di kamar. Kalau yang hitam di sebelah situ. Dekat di sebelah buah. Cuman ya banyak konon ceritanya sih ya dari orang-orang, termasuk itu sering jadian gitu melihat seolah-olah tuh ada yang bersemayam di lukisan itu. Kalau Om sendiri pernah nggak kayak ngeliat itu lukisan beneran mantau atau kedip gitu? Ya saya mah hampir tiap hari karena saya nggak tinggal di sini. Cuman ya sangat karena udah terbiasa ya udah. Mungkin kalau yang bagi yang belum kan ya aneh gitu kan. Gitu, pasti banyak pertanyaan. Nah, beli lukisan tuh dari suatu daerah, tahu nggak daerah mananya kalau Om sendiri? Karena kan banyak. Saya lupa ya, pernah diceritain cuma saya lupa lah posisi daerah itu, saya lupa gitu. Iya, soalnya tadi kan ada yang masukin ke ibu katanya dari lukisan, katanya dari Solo. Jadi benar nggak lukisan itu juga dibelinya dari Solo? Kalau dari Solo kita lihat dari artsnya aja ya, dari Jenggaman itu kan bukan kebaya Jawa ya. Itu khasnya daerah-daerah Jawa Barat lah gitu ya. Baik kayak gitu tuh zaman dulu, kebaya orang Jawa Barat seperti kayak gitu. Gitu. Mungkin ya namanya makhluk mah ya. Apa aja yang dia merasa senang, ya dia akan tinggal. Ya gitu. Semua makhluk itu kalau udah merasa senang, suka, ya akan bersemayam. Jangan kata gitu, misalnya kayak gini ya, ini korek nih ya. Ya kita bisa ngisi supernatural gitu kan, kita cepatin hodam apa aja bisa gitu. Seperti kayak gitu, cuma kali ini kan alami ya. Mungkin dengan karena nenek saya dulu kan seorang dibilang pemimpin ngaji sih ya, kaum ibu itu ya, pengajian rutin, kita sering ngamalin apa namanya orang tua zaman dulu ya, seperti kayak gitu. Mungkin merasa senang dengan rumah ini, terus dia bisa bermain di lukisan tadi golok atau tadi keris saya dulu kan ada keris saya, cuman ya itulah diambil tanpa izin saya gitu. Semua golok yang ada di sini tuh emang udah diwarisinnya ke saya gitu, masuk batu cincin ini juga nih saya diwarisin oleh kakek saya atau meninggal gitu ya. Banyak lah meninggal, cuman karena bibi saya dia dikasih ke Pak Ustadz, katanya ini auranya negatif katanya gitu sih katanya gitu ya. Tapi selama saya tinggal di sini ya biasa aja sih, nggak ada baca penyerangan gangguan sampai istri saya atau anak saya atau kesurupan atau kemasukan itu belum pernah kalau ada saya di sini. Ya udah Om, terakhir pesan-pesan buat mungkin Om mau nyampein pesan-pesan buat keluarga atau penonton-penonton di rumah. Pesan apa ya, bingung ya. Ya intinya
untuk keluarga sekitar maupun warga yang lain ya, kalau kita kemana-mana amit paralun lah ya, izin atau gimana. Jadi kita punya rasa hormat kepada karuan kita yang ada gitu. Semua tempat tuh ada yang didiami, semua pasti ada, dimanapun goib itu ada gitu. Mau dipercaya atau enggak. Nah itu tergantung manusianya gitu. Tapi kalau udah terjadi baru percaya, karena itulah yang dibilang nggak ada adabnya, bahasa Sundanya gitu ya, gitu. Karena kan Allah itu menciptakan makhluk itu kan ya, termasuk makhluk goib kan Allah menciptakan, seperti malaikat itu kan goib Iya. ya, kayak gitu ya. Jadi kayak gitu, ruh kita juga goib ya, memang Iya. kita dikasih jasad, nah kayak gitu. Jadi ya harus izin paralun atau apa ya kalau bahasa Sunda. Ya udah Om, makasih ya. sama-sama. Kita udah ngobrol-ngobrol, Ya, udah maaf cerita. nih ya. Udah mau cerita, makasih banyak. Ya sama-sama. Untuk teman-teman juga, makasih udah nonton kita. Bye bye. Saat